Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah berada pada kelas 9 materi bab 1, yaitu sistem reproduksi manusia. Nah, belajar mengenai sistem reproduksi manusia berarti ada dua reproduksi manusia, yaitu reproduksi laki-laki dan wanita. Nah, pada pembelajaran ini Ibu akan menerangkan organ-organ yang berperan dalam reproduksi pria dan wanita. Nah, pada peta konsep sistem reproduksi pada manusia, di sini akan dijelaskan mengenai dua organ penyusun reproduksi dan fungsi organ sistem reproduksi. Nah, yang pertama dijelaskan organ reproduksi pria. Nah, berdasarkan letaknya, organ reproduksi pria terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ada organ eksternal dan organ internal. Nah, sekarang kita lihat organ eksternal dan internal pada reproduksi pria. Yang pertama, organ eksternal. Di sini ada penis, skrotum, dan testis. Untuk organ internalnya ada epididymis, kelenjar prostat, kelenjar bouretral, vesicula seminalis, uretral, dan vas deferens. Nah, kita lihat fungsi organ eksternal pada pria. Yang pertama itu ada penis. Nah, penis itu berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan sperma. Kemudian ada skrotum atau kantung zakar. Nah, kantung zakar ini dia berfungsi sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Nah, suhu pada testis erat kaitannya dalam memproduksi sperma yang sehat. Yang terakhir ada testis pada organ eksternal. Dia berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron, yaitu hormon utama pada pria. Nah, sekarang kita lihat fungsi organ internal pada pria. Yang pertama ada epididymis. Dia berfungsi menyimpan sel sperma yang diproduksi di testis dan mengangkut sperma yang belum matang menuju tabung vas deferens agar menjadi sperma matang. Kemudian ada kelenjar prostat. Dia berkontribusi dalam memberikan cairan tambahan untuk proses ejakulasi. Cairan prostat juga membantu sperma agar tetap sehat. Nah, kelenjar bulbouretral dia berperan dalam menghasilkan cairan yang berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralisir keasaman yang mungkin ada karena tetesan sisa urin. Nah, yang berikutnya ada vesicula seminalis, berfungsi menghasilkan cairan fruktosa yang digunakan sperma sebagai sumber energi ketika beraktivitas. Nah, uretra atau saluran membawa urin atau sperma ke luar tubuh. Nah, kemudian yang terakhir ada vas deferens, yaitu tabung yang berfungsi mengangkut sperma matang menuju uretra dalam persiapan untuk ejakulasi. Nah, berikut kita bisa lihat penampang kelamin pria beserta bagian-bagiannya. Nah, selanjutnya kita beralih ke organ reproduksi wanita. Pada organ reproduksi wanita terbagi dalam dua bagian, yaitu organ eksternal dan internal.
Nah, kita lihat ada apa saja pada organ eksternal dan organ internal reproduksi wanita. Yang pertama, organ eksternal ada labia mayora, labia minora, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Kemudian organ internalnya ada ovarium, indung telur, oviduk, tuba falopi, rahim atau uterus, leher rahim atau serviks, dan vagina. Nah, selanjutnya kita lihat fungsi dari organ reproduksi eksternal pada wanita. Yang pertama ada labia mayora. Nah, dia merupakan salah satu organ reproduksi wanita yang disebut sebagai bibir besar karena dia berfungsi melindungi organ luar lainnya. Nah, pada masa puber, area kulit di labia mayora akan tumbuh bulu atau rambut yang juga mengandung kelenjar penghasil minyak. Kemudian ada labia minora atau bibir kecil. Nah, letaknya tepat di dalam labia mayora. Nah, dia mengelilingi bukaan vagina dan uretra atau saluran pembawa urin. Nah, kemudian ada kelenjar Bartholin. Nah, kelenjar ini berada di setiap sisi setelah lubang vagina dan berfungsi mengeluarkan sekresi cairan atau lendir untuk melumasi area misve pada wanita. Kemudian yang terakhir ada klitoris. Dia merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Nah, klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut sebagai preputium. Nah, klitoris ini sensitif terhadap rangsangan dan menjadi area ereksi. Oleh karena itu, klitoris kerap menjadi salah satu titik rangsang wanita saat berhubungan intim. Nah, kita beralih pada fungsi organ reproduksi internal atau bagian dalam wanita. Di sini yang pertama ada oviduk atau tuba falopi. Dia berfungsi untuk mengangkut ovum dan membawa ke dalam infundibulum atau bagian ujung tuba falopi menuju rahim. Nah, pembuahan sel telur dengan sperma juga terjadi di tuba falopi. Kemudian telur yang sudah dibuahi pindah dan ditanamkan pada lapisan rahim. Yang berikutnya ada ovarium atau indung telur. Nah, dia berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Nah, organ reproduksi ini berfungsi memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau biasa disebut sel telur. Nah, yang berikutnya ada rahim atau uterus. Nah, dia merupakan organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir. Nah, rahim ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Nah, rahim juga berfungsi menyongsong embrio selama tahap perkembangan awal. Nah, yang terakhir ada leher rahim atau serviks. Dia merupakan organ berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Nah, serviks atau rahim ini berfungsi memproduksi lendir yang akan merubah selama siklus menstruasi. Nah, ternyata yang terakhir itu masih ada vagina. Apa itu vagina? Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Nah, fungsi vagina sebagai alat reproduksi wanita. Nah, dia juga merupakan jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim.
Silakan kalian perhatikan penampang kelamin wanita beserta bagian-bagian yang sudah dijelaskan tadi. Demikian materi sistem reproduksi manusia. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Jangan lupa dipelajari lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.